Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darsi Fikri Al-Faris dari SMA 1. Saya akan menceritakan legenda Lagulo yang berasal dari Pulau Sumbawa. Di suatu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang memiliki cerita rakyat tentang legenda Lagolo, yang masih diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri yang sangat kaya raya yang baru saja dikaruniai anak. Anak mereka namai Lagolo. Mengapa Lagolo? Karena Lagolo artinya pembuka jalan. Dan mereka berharap Lagolo kelak akan menjadi pria dewasa yang gagah berani. Sayangnya, Lagolo saat masih kecil dia sudah bersifat manja dan tidak mau berusaha. Lagolo sering sekali berkelahi dengan teman-temannya ketika ia bermain, yang membuat orang tua Lagolo menjadi malu terhadap sikapnya tersebut. Lagolo mencapai usia 17 tahun, dia diminta oleh ayahnya untuk ikut berburu ke hutan, karena berburu merupakan adat desa mereka yang mereka harus laksanakan ketika sudah mencapai usia 17 tahun. Jika dia tidak mau ikut berburu, maka dia akan disuruh untuk menghadap ketua adat dan mendapat hukuman, dan seluruh warga desa akan mencap dia sebagai orang lemah. Lagolo akhirnya menyetujui untuk ikut berburu bersama ayahnya, bersama dengan rombongan pemburu lain. Tetapi saat di tengah jalan, Lagolo merasa lelah karena ia tidak terbiasa berjalan jauh. Kemudian Lagolo sengaja berjalan lambat agar ia tertinggal dari rombongan pemburu yang bersamanya tadi. Kemudian dia beristirahat di bawah sebuah pohon, yang dimana tiba-tiba ia mendengarkan suara aneh yang tidak tahu berasal dari mana. Lagolo mencoba untuk mencari sumber suara tersebut berasal dari mana, dan sampailah ia di sebuah pohon besar yang memiliki daun berbentuk tabung. Dan sepertinya daun yang berbentuk tabung itu yang menghasilkan suara karena pengaruh angin. Nah, kemudian Lagolo kembali lagi dengan berniat untuk pulang, tetapi ia melupakan jalur pulangnya tadi, dan ia sekarang sudah tersesat. Lagolo terus menyusuri hutan sambil memakan buah-buahan yang ia temui untuk ia konsumsi setiap harinya. Ia setiap harinya tidur di atas tanah, kedinginan dan tidak nyaman. Dan pada suatu pagi, ia tiba-tiba dibangunkan oleh seorang pemburu. Pemburu itu bertanya, siapa tuh Lagolo dan kenapa dia bisa sendirian berada di hutan. Lagolo kemudian menjawab dan menceritakan bagaimana ia bisa meninggalkan rombongan pemburu dan bagaimana ia seketika lupa jalan dan tersesat di hutan itu. Lagolo bertanya kepada si pemburu, siapa itu si pemburu? Si pemburu itu menjawab bahwa namanya Sandari. Sandari sudah lama menjadi seorang pemburu sekaligus seorang petualang. Lagolo yang tidak terbiasa hidup di hutan, tidak bisa berburu, akhirnya diajari oleh Sandari cara berburu, cara memanah, cara memanjat pohon dengan cepat, dan cara menanam tumbuhan. Suatu hari Lagolo dan Sandari pergi berpetualang. Secara tidak sengaja mereka bertemu dengan dua raksasa pemakan manusia yang bernama Ompu dan Wai Ranggasana. Mereka berniat mau memakan Sandari dan Lagolo. Lagolo secara sigap langsung mengarahkan panahnya ke arah Ompu, dan seketika
busur panahnya menancap di dada dan membuatnya tumbang. Wai Ranggasana kemudian merasa sangat marah. Dia langsung mencoba untuk menyerang Lagolo, tetapi Lagolo sudah bersiap-siap untuk menembakkan busur panahnya ke arah Wai Ranggasana. Wai Ranggasana akhirnya terkena tombak dan tumbang juga. Lagolo dan Sandari melanjutkan perjalanan mereka dan sampailah mereka di sebuah alun-alun desa. Di sana mereka melihat banyak orang yang sedang menonton suatu kompetisi adu ketangkasan. Orang-orang yang ikut kompetisi itu bukan hanya orang-orang pada umumnya, tetapi para ksatria dan prajurit kerajaan. Lagolo berniat untuk ikut ke dalam kompetisi itu. Dia akhirnya ikut ke dalam kompetisi itu, dan kompetisi yang pertama dia ikut memanjat pohon. Dia pun menang dalam kompetisi manjat pohon itu, walaupun lawannya adalah para prajurit kerajaan. Adu ketangkasan kedua, lawan Lagolo tidak lagi prajurit biasa, tetapi ksatria punggawa kerajaan. Semua busur panah yang dilemparkan oleh Lagolo selalu tepat sasaran, yang kemudian membuat semua orang menjadi kagum terhadap Lagolo. Ksatria punggawa itu pun juga terkagum atas kehebatan Lagolo dalam memanah. Berjuang cukup keras, Lagolo akhirnya memenangkan kompetisi adu ketangkasan itu. Kemudian sang raja dari desa tersebut ingin menemui Lagolo dan ingin memberikan selamat dan juga hadiah berupa sekantung emas kepada Lagolo. Awalnya Lagolo menolak untuk menerima sekantung emas itu, dan Lagolo meminta kepada sang raja untuk diantarkan pulang balik ke kampung halamannya. Sang raja menerima permintaan Lagolo dan mengirimkan beberapa prajurit untuk mengantarkan Lagolo pulang ke kampung halamannya. Sesampainya Lagolo di kampung halamannya, ia disambut baik oleh orang tuanya, dan orang tuanya menangis dan sangat sedih dan memeluk Lagolo karena mengira bahwa dia sudah mati di dalam hutan. Orang tua Lagolo sangat bahagia karena putra satu-satunya kembali pulang ke rumah dengan keadaan sehat. Lagolo menceritakan bagaimana ia bisa terpisah dari rombongan pemburu yang seharusnya bersamanya, dan bagaimana dia bisa bertemu dengan Sandari dan diajari oleh Sandari berburu, cara memanah, memanjat, dan cara menanam. Dan juga dia menceritakan bagaimana ia bertemu dengan dua raksasa pemakan manusia, dan ia berhasil mengalahkan. Ia juga menceritakan bagaimana ia bisa mengalahkan prajurit kerajaan dan ksatria punggawa kerajaan dalam kompetisi adu ketangkasan, dan ia diberikan sekantung emas oleh sang raja. Orang tua Lagolo menawarkan kepada Sandari untuk tinggal bersama mereka dan menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Sandari menyetujui penawaran orang tua Lagolo, dan akhirnya mereka semua tinggal bersama. Hal yang dapat kita pelajari dari cerita legenda Lagolo adalah jangan pernah terlena dalam kemalasan. Bekerja keras sehingga bisa menjadi sosok yang lebih dewasa dengan memiliki banyak keahlian. Meskipun kerja keras mungkin tidak berujung pada hasil yang kamu harapkan, tapi yakinlah bahwa usaha itu tidak akan pernah sia-sia. Sekian dan terima kasih.